Salam, selamat pagi sahabat-sahabatku kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tetap bersuka cita, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Sahabat-sahabatku, mari kita menjalani hidup ini sampai garis akhir. Mungkin sahabat-sahabatku pernah mendengar seorang pelari dari Tanzania yang bernama John Stephen. John Stephen seorang pelari yang diunggulkan pada tahun 1968 di Olimpiade Mexico City. Tapi di tengah pertandingan, John Stephen mengalami cedera lutut yang sangat parah. Tapi John Stephen tidak mundur dan menyerah. Dengan terseok-seok, dia berlari terus, dia berjalan terus, dia melangkah terus. Dia paksakan sampai hampir malam, sudah gelap, orang sudah mulai bubar dari arena pertandingan. John Stephen sampai di garis akhir. Lalu wartawan bertanya kepada John Stephen, "Kenapa kamu memaksakan diri? Kamu kan cedera." Tapi John Stephen bilang, "Saya diutus negara saya bukan memulai 5.000 mil, tapi menyelesaikan 5.000 mil." Perkataan ini saat itu sangat viral dan sesuatu perkataan yang menggugah perasaan dan memotivasi orang. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak diukur dari seberapa berhasilnya kita mengumpulkan pundi-pundi kita, seberapa besar jabatan yang kita raih, seberapa tenangnya dan makmurnya kehidupan kita. Sahabat-sahabatku, dalam kitab Kejadian 12 ayat 4, di sana dikatakan, "Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran." Bapak Ibu, sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, di Haran Abraham sudah nyaman. Dia makmur di sana. Karena memang Haran itu tanahnya subur dan menjadi pusat perdagangan pada masa itu. Untuk masa depan sangat meyakinkan dia akan menjadi orang yang sukses di Haran. Tapi Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, Tuhan memanggil dia tidak sampai ke Haran, tapi harus sampai ke Kanaan. Abraham bisa aja menolak panggilan tersebut. Dia sudah aman, sudah zona nyaman dia di Haran. Dekat dengan keluarga. Dia memiliki kambing domba yang banyak. Apalagi yang mau dia cari? Apalagi yang mau dia raih dalam hidupnya? Saya yakin betul ketika Abraham mau melangkah lagi, dia pikirkan mungkin matang-matang. Kemana arah dan tujuan saya? Apakah saya harus memulai hidup baru lagi? Saya sudah memulai di Haran ini kehidupan saya.
Karena mereka kurang lebih di Haran itu sudah 65 tahun. Dia sudah aman di sana. Tapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat, lalu pergilah Abram. Ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Dia tidak memikirkan apa risiko yang harus dia jalani nanti. Inilah sebuah keputusan yang sangat luar biasa, dan dia melangkah dengan segala konsekuensi, dengan segala risiko yang ada. Nah Bapak Ibu, hidup ini perlu kita mengambil sebuah keputusan. Walaupun kadang-kadang keputusan itu merugikan, tidak menjadi jaminan kita semakin bahagia atau semakin kaya. Tapi diputuskan dulu lalu melangkah. Sebagaimana Abraham mengambil keputusan dan melangkah. Lihat Bapak Ibu, seandainya Abraham tidak mengambil keputusan dan melangkah dari Haran, mungkin dia tidak akan mengenal Tuhan Allahnya dengan benar. Dia akan menyembah Baal-Baal yang ada di Haran. Tapi ketika dia melangkah, dia keluar dari zona nyaman. Dia keluar dari dewa-dewa yang disembah oleh Haran. Dia melangkah. Lihat Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, ketika dia keluar sampai di Kanaan, ada banyak cara Tuhan membentuk imannya. Salah satunya di Kanaan, dia melihat bagaimana istrinya di usia tua melahirkan. Ini sesuatu mujizat yang sangat luar biasa, meneguhkan iman Abraham. Dan dia berani, taat, rela mengorbankan anaknya yaitu Ishak, sekalipun nanti digantikan dengan domba. Ini sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Saya yakin ketika dia di Haran, dia tidak akan pernah mengalami iman yang seperti ini. Dia tidak akan punya keturunan. Janjinya di Haran akan menjadi bangsa yang besar tidak akan terlaksana, tidak akan digenapi. Sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, hidup ini sebuah perjalanan yang tidak kita mengerti ke depan. Iman Kristen sebuah perjalanan atau proses yang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi tetaplah berproses sebagaimana Abraham melangkah. Karena di depan sesungguhnya Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Di depan Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk kepada janji Allah, yaitu kekekalan. Belajarlah seperti Abraham melangkah walaupun sulit. Sahabat-sahabatku, mari kita seperti Abraham keluar dari Haran menuju tanah Kanaan. Karena Haran bukan panggilan terakhir Tuhan, bukan finish yang harus diraih, tapi Kanaan. Lihatlah tadi seperti John Stephen tadi. Sekalipun dia terseok-seok, sekalipun dia kesakitan, tapi dia mengakhiri pertandingannya. Kita orang percaya, mari kita akhiri pertandingan hidup,
pertandingan iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekalipun kita terseok-seok, sekalipun kita kesakitan, harus mengeluarkan air mata di dalam pelayanan. Percayalah, Tuhan Maha Adil dan Maha Bijaksana. Tuhan Maha Kasih. Di dalam tangisanmu itu, di dalam tangisan kita, Tuhan menghapus air mata kita. Di dalam kesakitan kita, Tuhan menggendong kita dan menopang kita. Tetaplah ada di dalam panggilan Tuhan. Akhiri panggilan itu sampai di garis akhir. Tinggalkan Haran, tinggalkan zona nyaman, melangkah masuk ke Kanaan, supaya di Kanaan kita diproses oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Amin.